أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين
Wa ma kana hadzal Qur'an, dan tidaklah Quran ini ayyuftara, dapat diada-adakan, min dunillahi, oleh selain Allah. Walakin, akan tetapi, tasdiqal ladzi baina yadai, yang membenarkan kepada apa yang ada di hadapannya, wa tafsilal kitabi, dan menjadi penjelas terhadap kitab itu, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, mir rabbil alamin, dari Tuhan yang mengatur sekalian alam. Am yaquluna, apakah mereka mengatakan, iftarahu, ialah yang mengada-adakannya, yakni Muhammadlah yang mengada-adakannya, yang membikin-bikinnya. Qul, jelaskan olehmu Muhammad, fa'tu bisuratim mislih, datangkan satu surat saja seperti itu. Wad'u, panggillah, serulah, man istata'tum, orang yang kalian mampu, min dunillahi, selain Allah, in kuntum sadiqin, jika kamu benar. Bal kadzabu, bahkan mereka mendustakan, bima lam yuhitu, terhadap apa yang mereka belum meliputi, bi ilmihi, dengan pengetahuannya. Walamma ya'tihim ta'wiluh, dan belum datang kepada mereka takwilnya. Kadzalika, demikian itulah, kadzdzabal ladzina min qablihim, mendustakannya orang-orang sebelum mereka. Fanzur, lihatlah, kaifa kana aqibatu zalimin, bagaimana kesudahan atau akibat orang-orang yang zalim itu. Wa ma kana hadzal Qur'an ayyuftara min dunillah, adanya tuntutan orang-orang musyrik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menurunkan ayat selain ayat yang sudah diturunkannya, serta anjuran bahwa, atau permintaan ya, bukan anjuran, permintaan orang-orang musyrik, orang-orang kufur Quraisy, agar Allah mendatangkan mukjizat selain Quran, yaitu mukjizat-mukjizat yang terjadi sebagaimana mukjizat yang turun kepada Musa, juga kepada Isa. Sebab mereka menganggap bahwa Quran ini bukanlah sebuah mukjizat, karena Isa dan Musa juga diberi kitab. Sementara apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya Quran yang menjadi mukjizat, sementara nabi-nabi terdahulu bukan hanya kitab yang turun, melainkan juga mukjizat-mukjizat lainnya. Dan mereka pun menuntut kepada Nabi, kalaulah bisa, coba adakan Quran selain ini. Dan ayat ini menunjukkan bahwa Quran menantang, andai kata mereka mempunyai prasangka bahwa Muhammad itu bisa membuat seperti ini, dan ini dikatakan bukan semata-mata mukjizat, maka wa ma kana hadzal Qur'an ayyuftara min dunillah. Quran menyatakan bahwa Quran ini
tidaklah merupakan sesuatu yang bisa diada-adakan oleh selain Allah. Dan Quran menantang, fa'tu bisuratim mislihi, kalau memang ada yang bisa, ada yang memiliki kapasitas dan kapabilitas, ada yang memiliki kemampuan untuk membuat satu surat saja, coba datangkan. Disangka bahwa Quran ini bisa dibikin besok atau lusa oleh seseorang. Jika memang Quran ini bukan mukjizat, pasti akan ada manusia yang bisa menandingi terhadap Quran ini. Oleh karena itu Quran menantang, jika memang manusia tidak mampu, bila perlu lakukan seminar, simposium dengan bangsa jin untuk mengadakan sebagaimana Quran ini. Fa'tu bisuratin. Malah dalam sebagian keterangan ada fa'tu bi asyri suwarin. Tolong buktikan 10 surat saja. Dan sekarang tidak usah 10 surat, fa'tu bi suratin, sasurat lah. 1 surat saja, tidak perlu 10 surat. Dan ternyata tidak ada yang mampu. Quran memiliki mukjizat yang luar biasa di dalam susunannya, dalam muhsinatul lafziyahnya, keindahan lafad-lafadnya, keindahan uslubnya, kemudian juga ya kehebatan di dalam merangkai kalimat-kalimatnya serta sajak-sajaknya dan juga susunan-susunan hurufnya. Ini yang tidak dimiliki oleh makhluk. Betul, jika memang Allah menghendaki, akan ada satu makhluk yang bisa apabila memang Allah memberikan kemampuan. Tapi Allah tidak memberikan kemampuan. Ini menunjukkan bahwa Quran ini adalah mukjizat hingga akhir zaman. Wa ma kana hadzal Qur'an ayyuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Akan tetapi Quran ini membenarkan kepada kitab-kitab terdahulu, wa tafsilal kitab, dan juga merinci menjelaskan terhadap ayat demi ayat, satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Oleh karena itu tidak heran jika ada seorang mufassir mengatakan bahwa tafsir yang paling bagus itu ayat dengan ayat. Apa itu siratal mustaqim? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itulah siratal mustaqim. Digambarkan oleh kita nanti apabila seseorang itu berjalan dalam pada jalan siratal mustaqim, dan itu menggunakan kendaraan yang kita jadikan sebagai hewan kurban, sehingga hewan kurban yang kita sembelih itu cukup seumur hidup sekali. Karena kalau setiap tahun itu sangat merepotkan, ya mesti naik, ya mesti nuntun, itu bisa merepotkan. Itulah gambaran sebagian orang, sehingga cukup kurban itu seumur hidup sekali saja, karena itu akan menjadi kendaraan nanti pada hari kiamat di jalan siratal mustaqim, yang digambarkan sebagai titian rambut dibelah 7. Oleh karena itu kurban itu tidak boleh dengan seekor kuda, karena kuda itu kakinya tidak nyabang, jadi tidak bisa on the track pada titian rambut dibelah 7. Sementara kambing itu langsung begitu masuk pada jalurnya karena bercabang, selamat itu sampai ke tempat tujuan. Ya,
Cuma barangkali nanti tidak akan punya kebanggaan. Di dunia wae urang teh tara naik doma. Nah, jadi ahli surga bet jadi naik doma. Ya itulah. Jadi disitulah tidak boleh kita menerjemahkan, menafsirkan sesuai dengan kehendak dan prasangka seseorang, dipapantas begitu ya. Jadi bagaimana pantasnya saja, bagaimana ya pemikirannya saja. Dan jika memang tidak ada ayat dengan ayat, baru itu ayat dengan hadis. Jika tidak ada, maka dengan qaul sahabat, dengan asar sahabat. Jika tidak ada, memang ada ulama-ulama, para ulama dan qaul-qaul ulama yang bisa dijadikan sebagai penjelas. Itu pun tentu ya ulama-ulama mutaakhirin atau yang memang sekiranya tidak bertentangan dengan ayat maupun hadis serta asar para sahabat. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Semuanya itu min rabbil alamin, dari zat yang maha mengatur sekalian alam. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kalau memang kalian itu ragu terhadap apa yang kami turunkan, silakan fa'tu bi suratin min mislih. Datangkan satu surat saja. Kalau itu diragukan, ya turun dari min rabbil alamin. Kalau ini diragukan keberadaannya min rabbil alamin, fa'tu bi suratin mislih. Coba datangkan satu surat saja. Karena am yaqulu naftara, barangkali mereka berprasangka bahwa Muhammadlah yang membuatnya, Muhammadlah yang membikinnya, sehingga mereka mendesak, mereka menuntut agar dikeluarkan ayat-ayat yang tidak membenci terhadap berhala-berhala yang mereka sembah. Karena Tuhan-Tuhan mereka itu dicaci maki oleh ayat Quran. Dianggapnya itu Quran mencaci maki Tuhan mereka, sehingga adakan ayat selain ayat yang sudah lewat itu. Qul fa'tu bi suratin misli, disangkanya bahwa Nabi itu bisa membikin dan bisa mengada-adakan, bisa membuat begitu. Ya, tak ubahnya seorang komponis atau seorang yang bisa membikin sebuah lagu atau membikin sebuah lirik begitu ya, atau puisi begitu, bisa membikin kapan saja asal di tempat-tempat yang ya bisa melahirkan inspirasi, sehingga jadilah satu lagu, jadilah satu puisi. Dikiranya mungkin seperti itu. Padahal Quran sudah menantang, ya, tahaddil Arab, menantang kepada orang Arab. Fa'tu bi suratin mislih. Silahkan, bila perlu, apabila memang orang Arab tidak bisa, gabung dengan bangsa lain. Bila memang bangsa lainnya tidak bisa, gabung dengan bangsa jin. Sehingga Quran menyatakan, lawijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Quran la ya'tu bimislihi. Jika memang bangsa jin berkumpul dengan bangsa manusia untuk mendatangkan seperti Quran, dijamin tidak akan bisa membuktikan. Sampai sekarang silahkan buktikan, kalau memang ada yang bisa. Jadi bagaimana tidak mukjizat ini?
Kapanpun Quran itu menunggu, silahkan kalau memang ada yang bisa. Sok bisi ayaan bisa. Dan ternyata Quran dihafal oleh tingkat level anak-anak saja bisa 30 juz hafal. Nah, ari akinah henteu incuna mah hafaleun ya. Aduh, cucunya hafal, kakeknya tidak. Usia anak yang baru saja lahir, kemudian terus diperdengarkan ayat-ayat Quran, dan ternyata ada pengaruhnya, besar sekali pengaruhnya. Kemudian tidak sulit ya untuk melafalkan huruf-hurufnya. Ya, makharijul huruf itu tidaklah sulit terhadap anak-anak itu. Ternyata anak-anak bisa. Ya. Mungkin orang tua itu sulit itu dikarenakan sudah terlalu sudah terkontaminasi ya dengan lafaz-lafaz yang lain. Sehingga sulit ya. Dan kita bukan hanya sebatas lucu ketika dikumandangkan oleh anak-anak itu. Justru semakin mendalami ya huruf-hurufnya, sehingga anak itu begitu jelas ya, jelas mana shad, mana sin, mana jim, mana zai, mana ha, mana kha, begitu, mana ha kecil, mana ha besar. Ya, ada orang tulis ha kecil sekali. Kemudian tulis hak besar di badagan, waduh, ini ya. Jadi untuk memudahkan mulut itu membaca Al-Quran itu kalau tidak terbiasa itu sulit ya. Tidak terbiasa itu sulit. Makin tua itu makin makin harus dibiasakan. Bukan berarti sulit dalam arti tidak bisa, ya. Tapi ada kesulitan karena memang sudah dibiasakan atau sudah membiasakan huruf-huruf lain. Akan tetapi kalau sejak awal itu diperkenalkan, itu mungkin lebih mudah ketimbang yang tidak diperkenalkan sejak awal. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Silahkan panggil orang-orang yang memiliki kemampuan selain Allah, in kuntum shadiqin, jika memang sangkaan kamu itu benar bahwa ya Quran ini adalah buatan Muhammad. Muhammad pun tidak bisa, karena Muhammad pun adalah sama sebagaimana kita. Innama ana basyarum mislukum. Aku ini adalah manusia biasa seperti kamu. Jadi kalau kamu tidak bisa, Nabi pun tidak bisa. Nabi pun tidak memiliki kemampuan, karena memang Allah tidak beri kemampuan itu. Walaupun Nabi itu orang Arab, Nabi pun diberi keistimewaan, akan tetapi dalam persoalan ini tanpa terkecuali, ya, tanpa terkecuali. Dikiranya Al-Quran ini seperti membuat undang-undang atau seperti membuat pasal-pasal, ya, tidak bisa. Quran ini betul-betul terjaga dan terpelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang akan menjaganya, kami yang akan memeliharanya. Semakin hari semakin banyak orang menghafal Quran, semakin hari semakin banyak orang mencari keberkahan dari ayat-ayat Quran, dan ayat Quran banyak diperdengarkan. Ya. Di TV Mekah itu sehari-hari itu Quran terus. Dari mulai ya qori di satu negeri, satu negara sampai negara-negara lain itu ada begitu ya qori-qorinya masing-masing. Kalau di Madinah itu
hadis semua. Sehingga kita pun teringatkan. Nanti yang mau berangkat itu janganlah heran kalau di Mekah itu ya secara langsung, secara live itu terlihat bagaimana suasana di masjid yang tawaf itu, apakah masih padat atau tidak. Ya, begitu dilihat di televisi itu padat, wah tidak. Begitu kosong, baru kita turun. Begitu pas ke sana, pas padat-padatnya. Nah, lantaran sadayana memantau itu. Semuanya memantau dari televisi. Wah, lagi kosong-kosong, bring teh sarerea atuh. Ya. Jadi, kalau begitu sudah sajalah nikmati. Sebab ketika padat pun ternyata kita bisa tawaf. Di saat padat kita bisa tawaf, di saat kosong apalagi. Oleh karena itu nikmati saja. Bagaimana rasanya tawaf dalam situasi padat itu? Ya, dalam situasi padat itu seperti apa? Dan apabila kita terus mengikuti arus, ya, akhirnya sampai juga dan selesai juga. Dan tentu saja ketika kita mengikuti arus dekat persis dengan lingkaran Ka'bah, maka itu lebih cepat selesai ketimbang kita harus menjauh ya, menjauh dari lingkaran Ka'bah. Itu bisa jadi lebih lama ya. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi, bahkan mereka mendustakan terhadap apa yang mereka belum betul-betul mengetahui berdasarkan pengetahuannya, belum menguasai berdasarkan ilmunya, belum apa-apa sudah mendustakan. Sehingga tidak sedikit kan ada orang yang belum juga diceritakan sudah mempunyai keyakinan terlebih dahulu, pokoknya harus kita tolak begitu. Belum apa-apa sudah menolak duluan. Seperti ada orang yang sudah memiliki dan menaruh kebencian, sehingga apapun yang keluar dari mulut orang itu semuanya salah. Salah jeung salah we. Karena dia sudah menaruh kebencian. Begitu juga orang-orang kufur, orang-orang musyrik sudah menyatakan kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi. Jadi belum apa-apa sudah salah, belum apa-apa sudah jelek, belum apa-apa harus ditolak. Pokoknya mah tolak. Nah itu. Walamma ya'tihim ta'wiluh, dan bahkan belum datang kepada mereka bagaimana penjelasannya, bagaimana takwilnya, bagaimana tafsirnya, belum datang, belum jelas, tapi ternyata sudah menolak duluan. Karena orang sudah benci terlebih dahulu. Tapi orang yang kalau sudah cinta terlebih dahulu, walaupun salah, pasti diterima, pasti dibenarkan. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim, demikianlah mendustakannya orang-orang yang sebelum mereka itu. Nah, sebelum mereka pun seperti itulah mereka mendustakan kitab-kitab yang dibawa oleh para rasul mereka. Oleh karena itu fanzur kaifa kana aqibatuz zalimin. Lihatlah bagaimana kesudahannya orang-orang yang zalim. Oleh karena itu apabila kita saat ini menolak, mendustakan, tidak terbayang bagaimana kesudahan dan binasanya orang-orang yang tidak mengikuti Quran sebagai pedoman. Sejak di dunia saja sudah terlihat bagaimana susahnya, bagaimana sulitnya. Kita ini tidak susah, tidak sulit karena memang ada pedoman hidup. Dengan Quran kita mendapatkan penjelasan, mendapatkan sebuah pedoman yang bisa meringankan hidup. Ada orang tidak punya rumah. Memangnya di dunia ini orang hidup harus punya rumah? Apa nanti ditanya, rumah kamu di mana? Tidak ya. Nanti di akhirat apakah akan ditanya?
Apakah kamu punya rumah? Berapa kamu punya rumah? Abdi teh itu teh ngontrak. Nah, bet ngontrak. Tidak ada itu. Tidak ada. Tapi orang beli rumah sampai harus berbuat dosa dan melanggar ayat-ayat Quran. Tidak ada yang menyuruh harus punya rumah di dunia, tidak ada. Ternyata di dunia ngontrak wae bisa kasawarga. Tapi nu punya gedong justru malah ka neraka. Mending mana? Mending punya gedong kasawarga. Wallahu a'lam bishawab.